ternyata fakta uniknya lagi, beliau itu mendirikan sekolah yang emang di zaman dulu itu sampai beliau itu dijuluki sebagai perempuan yang melawan batas zaman. Kenapa bisa disebut seperti itu ya, Bu? Karena jika saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan terbelakang gitu kan. Maka dari itu sebagai kaumnya mungkin ya, Bu, Fitria sendiri, kita itu harus bisa meneruskan estafet perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mas. Mari sharing di perpustakaan bersama saya Nani. Di siang hari ini kita akan membahas tentang perempuan. Karena kita perempuan yang unik ya. Oke. Kita sering mendengar tokoh Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh revolusioner dalam perempuan ya. Mereka yang selalu kalau diidentikan, bahkan kita suka ada Hari Kartini. Nah, ini ada tokoh perempuan lagi ya, perempuan di Indonesia yang memang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan selain era Kartini. Nanti akan kita bahas bersama Teh Fitri Dewi. Betul ya namanya ya? Betul, Ibu. Oke. Halo, Sobat Pustaka. Kenalan dong. Baik, izin memperkenalkan diri ya, Ibu. Oke, siap. Saya sendiri yaitu Fitria Dewi dari sebagai mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang senang sekali bertemu dengan Ibu Nani di Mastaka kali ini. Tentu dong. Siapa sih yang tidak tertarik membicarakan seorang perempuan ya? Kita akan membahas buku yang berjudul siapa tuh? Sehah Hajah Rangkaya Rahmah El Yunusiyah, Ibu. Buku biografi terkait dengan Ibu Rahmah. Ibu Rahmah, so kenal banget ya kita ya. Sehah itu biasanya kan kita selalu mengenal Syekh gitu ya. Syekh itu kan berarti kalau di Al Azhar itu guru ya, guru. Kalau ini dokter gitu. Kalau ini Syekh gitu. Sudah gelarnya juga sama ya dari Al Azhar. Iya, betul, Ibu. Dikasih gelar sama Al Azhar. Universitas Al Azhar Zayan. Seorang muslim dari Sumatera Barat ya, Padang, Sumatera Barat. Dan ini tidak terlalu terkenal kalau dibandingkan dengan RA Raden Kartini ya. Kalau begitu perkenalkan dulu siapa penulisnya, dari mana latar penulisnya, apakah orang terdekat Syekh Hajah ini atau bagaimana? Baik, Ibu, jadi penulis buku ini adalah Endi Aulia Garagia, seorang sejarawan, atau beliau juga sebagai dosen di program studi sejarah di UIN Syarif Hidayatullah, dan dengan Ibu Tati Rohayati sebagai peneliti muda pengkajian Islam dan masyarakat gitu bagi UIN Syarif Hidayatullah juga atau UIN Jakarta gitu, Bu. Dan buku ini diterbitkan oleh Emir Cakrawala Islam, Ibu. Nah, jadi terkait penulis ini tidak ada hubungannya dengan tokoh yang Rangkaya Rahmah itu ya. Ini memang basicnya sejarawan ya, dan peneliti tentang sejarah juga budayaan Islam. Menarik. Ya, tentunya bagi kita apalagi perempuan kan. Betul. Mungkin ini buku yang akan menginspirasi kita. Iya. Sejauh mana sih Teh buku ini menginspirasi Teh? Kenapa dulu tuh sempat tertarik dengan buku ini? Baik, karena Ibu Emir Cakrawala Islam ini kan banyak gitu buku-bukunya itu yang menceritakan tentang tokoh-tokoh gitu. Ada Tan Malaka di jajaran buku, khususnya di Diarpus. Ibu saya itu membacanya di Diarpus Kabupaten Sukabumi. Saya sangat tertarik dengan buku ini, yaitu di mana di antara tokoh laki-laki hanya buku ini gitu yang seri perempuannya yaitu Syekh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah. Jadi dengan ketertarikan itu gitu, hanya perempuan yang diceritakan oleh si penerbitnya gitu. Jadi saya itu tertarik apa sih isinya yang bisa memotivasi gitu di antara rentetan laki-laki gitu. Nah, setelah saya baca, ternyata dengan semangat juang tinggi ya Ibu, beliau itu fakta uniknya gitu ya, di umur 23 tahun itu sudah mendirikan sekolah khusus perempuan Islam gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu Madrasah Diniyah Lil Banat gitu. Jadi emang sekolah khusus perempuan gitu. Di umur 23 tahun gitu ya, dengan Fitria sendiri hampir 3 tahun ke depan gitu ya Bu, atau misalkan 4 tahun ke depan gitu, kayak bisa gak sih membuat sekolah gitu ya. Apalagi di tahun kelahirannya itu tidak mudah ya. Iya, betul Bu, dengan
kondisi masih kondisi penjajahan kan? dengan kondisi masih penjajahan gitu, beliau itu sangat semangat gitu untuk memberdayakan perempuan gitu, Iya. khususnya di Padang Panjang Sumatera Barat tersebut. Iya. Beliau ini lahir, bukan beliau ini Fitri, bukan Fitrinya yang jadi beliau. Beliau ini si tokoh yang biografi ini lahir di tahun 1900 ya. Iya betul. Kalau saya boleh bandingkan dengan R.A. Raden Kartini itu, beliau wafat itu kan 1904. Berarti 4 tahun sebelum R.A. Kartini wafat berarti ya. Iya betul. Berarti kalau memang dibandingkan ya R.A. Kartini lebih awal gitu ya. Iya. Tapi karena walaupun misalkan jadi ini pencetus baru gitu, lebih lebih edisi barunya tuh kayak karena kan ini masih 23 tahun ya Bu, dan ternyata fakta uniknya lagi beliau itu mendirikan sekolah yang emang di zaman dulu itu sampai beliau itu dijuluki sebagai perempuan yang melawan batas zaman. Kenapa bisa disebut seperti itu ya Bu? Karena Fitria baca sendiri di bukunya itu, beliau itu di sekolahnya itu menerapkan bukan hanya ajaran agama Islam saja gitu, tapi mengenai bahasa asing, keterampilan, mungkin sampai kesehatan ya kalau nggak salah di situ, kebidanan. Iya betul Bu. Jadi untuk zaman dulu gitu ya, sangat memperhatikan banyak kompleks dalam sekolahnya yang beliau diri. Iya, beliau itu paham banget kebutuhan perempuan ya. Betul. Perempuan di zaman sekarang atau zaman dulu waktu beliau itu lahir, perempuan itu kan disiapkan untuk menjadi madrasahnya keluarga ya. Terutama kalau nggak salah ya di Sumatera Barat itu perempuan itu menjadi penerus nggak sih? Kalau di Sumatera kan begitu ya, menjadi penerus. Nah, dengan atas dasar itu juga dia yang menjadi penyemangatnya itu seperti itu kan kalau nggak salah ya. Iya kan, karena zaman dulu itu kayak perempuan itu hanya urusannya itu dapur, sumur, dan kasur gitu kan ya Bu. Seperti yang kita ketahui zaman dulu seperti itu, maka dari situlah ada semangat juga gitu untuk melawan stigma hal tersebut gitu Bu. Iya, di umur 16 dia tuh 23. di umur 16 menikah. Oh iya. Waktu menikah itu dia dalam keadaan sekolah ya kalau nggak salah betul. kan, sama orang tuanya disuruh putus sekolah untuk menikah. Karena emang sudah adat mungkin ya, tradisi. Iya kan zaman dulu di umur 16 itu udah kayak orang tua gitu kan, 16 tahun udah disuruh nikah. Tetapi akhirnya suaminya tuh membolehkan dia untuk melanjutkan sekolah kan. Tapi karena emang mungkin gitu ya Bu, di sisi lain juga beliau itu fokus terhadap pemberdayaan masyarakat, maka beliau itu cerai kan akhirnya. Iya, tapi memang menariknya begini, dia tuh cerai juga karena katanya, coba karena apa? Karena emang terlalu fokus, ada yang di buku ini disebutkan terlalu fokus gitu Bu, dan bukan, ada perbedaan pendapat dengan suaminya ya kalau nggak salah ya. Kalau suaminya itu fokusnya ke arah politik, sementara dia itu ke arah pendidikan yang tidak mau dicampur aduk dengan politik katanya gitu. Sampai kalau nggak salah tuh di waktu gempa ya, coba ceritakan waktu sesi gempa, dia tuh sempat pesantrennya itu kena gempa dan hancur kan. Dan ada kan Bu sumbangan dari politik itu kan. Iya, tapi jadi beliau tuh gak diambil. Pengen benar-benar pengen membuktikan. Karena waktu mungkin kayak gini ya, pemerintah tahun dulu dengan tahun sekarang pasti berbeda ya. Kalau zaman dulu itu kan masih di zaman penjajahan. Jadi dia tuh berpikir kalau dapat bantuan dari pemerintah berarti dia harus tunduk sama penjajah gitu kan. Dan sekolahnya itu emang benar-benar gak mau dicampur tangani gitu kan. Otomatis kalau takutnya gitu sekolahnya itu emang ntar tuh diatur oleh si pemberi uang tersebut gitu untuk membantunya gitu. Jadi beliau tuh emang benar-benar murni tidak ingin diatur oleh siapapun gitu. Dan membuktikan juga gitu ya Bu bahwa beliau tuh bisa loh berdikari gitu. Iya. Ya, laki-laki tuh kasihlah kesempatan perempuan untuk berdikari. Bukan berarti kita mau menyaingi laki-laki kan.
tetapi kita juga pengen berdaya. Iya, ketika kita sudah berdaya, tolong jangan dimanfaatkan. Tapi emang fakta Ya kan gitu ya. Enggak, tolong dimanfaatkan berarti. tapi yang benar Bu, fakta uniknya emang waktu sekolah pertama didirikan itu khususnya emang buat kaum ibu muda gitu. Iya. Kenapa gitu beliau itu khusus kaum ibu muda bahwa ingin gitu menerapkan ke ibu muda kalau selagi kita bisa, kita aja yang kerjakan terlebih dahulu, jangan selalu merepotkan ke laki-laki. Nah, apabila emang kita gak mampu baru bisa merepotkan laki-laki gitu. Namun, nah itu ada sisi apa ya? Jadi di sini tuh berilah kami kesempatan betul ya Bu, apa yang kata Ibu katakan, tapi tetapi kita juga mengenyampingkan laki-laki atau misalkan menyayangi laki-laki gitu Bu. Dan di tahun ke tahun baru nambah lagi jadi 200, dari 71 jadi 200 orang gitu. Iya. Dan semakin dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah menghargai sosok perempuan kan. Betul. Apalagi kalau zaman sekarang perempuan sudah masuk ke ranah politik juga kan. Banyak ya tokoh politik perempuan yang sekarang sudah maju. Iya Ibu, ada salah satunya emang Bu jadi ahli politik di zaman sekarang dari lulusan sekolah yang didirikan oleh Ibu Rahma sendiri. Masih ada pendidikannya gitu. Masih ada sampai sekarang Bu. Masih Baru ada. kemarin di tahun 2023 perayaan 1 abad. Karena kan 1923 beliau mendirikan, di tahun 2023 itu perayaan 1 abad. Gitu. Jadi penasaran apakah banyak naskah kuno juga di situ kayaknya. Iya. Ya kan kalau 1900 berarti kan berapa puluh tahun sampai sekarang. Sekarang kan 2025 berarti 125 tahun yang lalu kan? Iya. 102 tahun berarti. 1923 ke 2023. Oh iya benar ya. Iya benar 102 tahun. Berarti udah 100 tahun. Kayaknya banyak naskah ya di sana ya. Yuk. boleh deh Bu, boleh karena Ayo Perpustakaan Sumatera Barat nih tantangan ya. Coba dicek ke pesantrennya. Nama pesantrennya tadi tuh lupa saya. Kalau emang dalam bahasa Arabnya pertama kali mendirikannya itu Madrasah Diniyah Lil Banat, tapi Madrasah Diniyah Lil Banat di Indonesia kan jadi pendidikan khusus putri gitu. Dan sekarang sudah jadi pesantren modern kayaknya ya. Iya, karena secara tidak langsung Bu, buat tadi kan waktu pendiriannya juga kan sudah mengangkat hal-hal yang modern, jadi sepertinya sekarang itu akan lebih ke modern daripada ke salafi. Menarik. Sumatera Barat, ayo dari Padang, perpustakaannya coba main ke situ. Apakah sudah karya-karyanya dicek gitu ya? Ya manuskripnya. Iya manuskripnya mungkin pemikirannya beliau juga kayaknya ada sih. Iya betul sih. Karena di zaman dulu juga kan kenapa beliau bisa mendapatkan syekhah gitu? Karena kan di zaman dulu kita juga sekarang mau ke Mesir susah ya Bu. Iya. Apalagi beliau di zaman dulu telah diundang ke Mesir untuk mendapatkan gelar tersebut. Ketika naik haji apa diundang sih? Diundang karena kan semakin harum gitu Bu sekolahnya itu, jadi ada ketertarikan dari Mesir sendiri untuk mendatangkan beliau, dan perempuan pertama yang mendapatkan gelar syekhah gitu. Syekhah setara dengan dokter atau bertaraf internasional gitu. Iya. Dan pendidikannya juga di pesantrennya pada tahun 1923 sudah katanya sudah pendidikan modern katanya ya zaman itu, dan yang dipelajarinya adalah selain pendidikan juga ada keterampilan tenun gitu kan. Kesehatan. Wah, kayaknya kalau jujur ya waktu itu beliau itu pasti membantu banget itu. Membantu banget sih agar si perempuan itu ketika di rumah itu berdaya nggak sih, bermanfaat minimal untuk anaknya, untuk perkembangan kebutuhan anaknya ya kan ya. Iya betul Bu, intinya sangat memberdayakan sekali gitu. Tapi ya baru tahu gitu, saya pendidik tuh baru baca gitu, karena kan yang terkenal kalau kita seperti yang kita ketahui pasti adanya Raden Adjeng Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyadin, ada loh. Ya gitu. Di bawahnya itu setelah itu ada Syekhah Hajah Rangkayo Rahma ya. Beliau ini lahir di Sumatera Barat, Padang 1900. Memang kelahirannya beliau ini, perjuangan dia itu berarti ketika zaman
Belanda masih ke Jepang ya. Iya. Kalau nggak salah masih penjajahan Jepang. Lumayan, karena waktu penjajahan Jepang itu termasuk yang perempuan itu dipersulit nggak sih? Iya betul Iya sih, kan? Bu. Karena kan jangankan perempuan, kayak laki-laki aja emang hanya tokoh-tokoh atau misalkan anak-anak yang dari terkemuka gitu untuk sekolah, apalagi perempuan gitu kan, Bu. Gimana rasanya setelah membaca buku ini? Sangat menarik sih, Bu, sangat memotivasi juga, apalagi dengan kemudahan sekarang gitu ya. Masa kita mau berleha-leha, sedangkan beliau aja yang memperjuangkan di kala itu gitu, Bu. Semangatnya masih menggebu-gebu. Maka dengan telah membaca ini gitu, Bu, Fitria sendiri tuh semakin ingin giat terus belajar gitu. Karena kan kalau disandingkan dengan beliau untuk mendirikan sekolah kan mungkin bukan hal yang tidak mungkin, tapi dalam umur 23 tahun gitu kan agak susah gitu ya, Bu. Apalagi mungkin dengan Fitria sendiri sekarang ya hanya bisa melakukan apa yang Fitria bisa lakukan. Tentunya misalkan sekarang masa kuliah ya tentunya belajar dengan benar, mengambil kesempatan-kesempatan dengan serius, dan pokoknya ambil kesempatan yang bisa menjadikan Fitria lebih baik lagi gitu kan. Awalnya kayak males gitu ikutan kesana kesini, kayak ikutan gitu, sedangkan ngelihat beliau aja gitu dengan jerih payahnya sendiri di kala itu semangat untuk memberdayakan orang lain. Masa kita untuk memberdayakan diri sendiri aja susah. Yang terbayang ke depan mau ngapain? Kalau Fitria sendiri sih, Bu, karena Fitria sendiri kebetulan di perpustakaan gitu ya, Bu. Fitria sendiri juga di semester kemarin sudah membuat project atau program tentang taman baca bergerak khususnya bagi Pati Jompo gitu. Nah, Fitria sendiri ingin gitu, Bu, membuat perpustakaan atau mungkin gambaran umumnya perpustakaan keliling gitu ya, Bu. Tapi di sini itu lebih fokus ke Pati Jompo, karena kalau perpustakaan keliling kan kita ambil, kalau Pati Jompo sendiri kan kayak masih ada yang harus butuh bantuan kan, disabilitas gitu ya, Bu, dan mereka itu jarang ingin membaca, dan kita sendiri pun jarang untuk memperhatikan informasi mengenai beliau-beliau gitu. Jadi dengan taman baca ini Fitria ingin gitu membuat suatu komunitas menghampiri taman baca sendiri dan langsung menyuguhkan buku bacaannya kepada beliau-beliau dengan membacakannya atau saling bercengkrama. Karena yang Fitria tahu sendiri, beliau itu ingin membutuhkan informasi itu dalam apa sih, lebih nangkepnya itu dengan kehangatan. Jadi misalkan omah-opahnya di pinggir kita yang membacakan sambil curhat gitu, karena Tapi kalau kayak gitu siap-siap nggak punya uang, Neng. oh iya sih, Bu, karena kan ya karena di sini Fitria sendiri ingin mendirikan komunitas ya, Bu, karena kalau di Bandung gitu ya sudah banyak volunteer Bu. Jadi insya Allah bisa berkolaborasi gitu, karena kan di volunteer atau misalkan pemberdayaan atau misalkan pengabdian ini alhamdulillah dari kampus sendiri sudah dihargai gitu. Jadi ada bisa ya. nilai plus gitu, Bu. Bagus, berarti kampusnya sudah punya nilai, menjadikan nilai plus ya. Biasanya kan mahasiswa itu kan pembelajar. Memang tepat sih ketika pemberdayaan masyarakat itu menggandeng mahasiswa yang masih memang membutuhkan untuk belajar, karena nanti setelah mahasiswanya selesai biasanya sudah fokusnya ke hal yang lain. Nah, untuk kesananya gimana, Neng? Kalau untuk kesana sendiri, jujur Fitria sendiri ingin lebih karena di jurusan sains informasinya juga ada gitu ya, Bu. Fitria sendiri ingin menjadi wanita yang tetap independen tapi tidak melupakan keluarganya gitu. Jadi Fitria sendiri ingin menjadi data analyst atau manajer informasi gitu di instansi-instansi tersebut. Amin. Saya doakan mudah-mudahan tercapai jadi bisnis ya. Iya, bisa sih mandiri sih. Kayak gitu. Kalau yang data analis itu bisa profesi juga ya. Kalau saya ada kuliah profesinya ya, data analis sih. Belum tahu sih, Belum ya? karena kan masih semester 2 gitu, belum penjurusan. Mudah-mudahan nanti ada ke depannya ada. Iya, karena ke depannya tentu ya, kalau dunia itu tetap aja harus dicari kan. Memang mudah-mudahan dua sisi itu tercapai semuanya. Amin. Oke deh kalau begitu. Buku yang luar biasa ya. Iya, Bu. Pembelajarannya banyak banget. Saya aja tadi sempat membacanya itu sengaja saya keluar dulu. Saya pengen baca buku ini mau podcast, tapi kayaknya kalau di kantor banyak gangguan. Saya coba dulu keluar tadi buat baca ini ya. Bukunya ringan ya. Ringan. Dan memang tipis. Ini per
perbabnya memang saling ini tuh apa sih? Aku belum sempat ini bisa apa di scan Bu, jadi kita isinya? tuh bisa lihat gambarnya. Oh ini foto gambar. Oh, benar-benar naratif gitu, dan bisa sama kita tuh imajinasinya emang bisa tersampaikan dengan scan barcode itu gitu Bu. oh gitu. Ya, jadi informatif juga gitu. Ya. Oh ada foto-fotonya di sini. Ada. Jadi dengan foto-fotonya nggak dicantumkan di sini, tapi Bisa di scan di lewat HP gitu. menarik. Luar biasa. Terima kasih Ibu Endi Aulia Garadian dan Tati Rohayati yang sudah membuatkan buku bacaan ringan ya. Tinggal nanti mungkin edisi komiknya kita tunggu. Iya kan, nggak apa-apa buat biar tersampaikan sampai ke balita ya mengenal tokoh, karena sekarang itu jarang sekali buku-buku bacaan tokoh-tokoh yang dikemas dalam kemasan untuk anak TK mungkin ya, SD jarang. Makanya ditunggulah tokoh itunya edisi komiknya. Kayaknya seru ya. Biar lebih dikenal lagi. Iya. Oke, gimana Teh? Ada closing statement? Oke, mungkin karena dari Ibu Syahah Hajah Rahma, El Yunusiah aja dalam pembuatan sekolahnya atau memberdayakan perempuannya itu, beliau pernah berkata, jika saya tidak mulai dari sekarang maka kaum saya akan terbelakang gitu kan. Maka dari itu sebagai kaumnya mungkin ya Bu Fitria sendiri, kita itu harus bisa meneruskan estafet perjuangan beliau, bukan dengan pembangunan sekolah, tapi mungkin dengan cara yang lain di zaman sekarang, tentunya dengan cara yang belajar, bersikap baik, dan tentunya harus mempunyai visi dan misi untuk bangsa, negara, dan bahkan untuk diri kita sendiri yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Kita akan patahkan statement orang lain yang selalu bilang, orang Sunda mah bekina balanja hungkul gitu. Kita tinggalkan statement itu ya. Ayo dong, kita semangat dong anak-anak muda, semangat kita tunjukkan bahwa perempuan-perempuan Sunda juga bisa berdaya, bisa memberdayakan kemampuan kita untuk kemajuan negeri, terutama kita orang Sukabumi. Kita harus bisa memberdayakan diri sendiri untuk kemajuan Sukabumi. Oke, terima kasih Teh sudah membahas buku ini, dan selengkapnya silahkan kalian membaca buku ini. Bukunya seperti ini nih. Nah, kelihatan nggak ada? Kelihatan ya. Ini bukunya luar biasa, keren, tipis, tapi bisa dibaca, dan ini sangat menginspirasi. Kalian tuh perempuan harus sering baca-baca buku seperti ini deh, biografi-biografi, karena untuk memotivasi kan ya. Pengalaman orang lain itu dijadikan pembelajaran, itu bagus banget gitu. Biar kita tidak ada di pembelajaran jelek, itu bisa dijadikan pembelajaran agar kita tidak terperosok dengan hal yang sama yang sudah terjadi ke orang lain. Pembelajaran bagus itu bisa menjadi motivasi dan memperkuat pengetahuan kita mungkin gitu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Teh Fitri sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya dong. Komentarnya juga. Kalau boleh kasih nilai ini, berapa nilainya? Tentunya dari Fitria sendiri gitu, karena Fitria sendiri sangat menyukai buku sejarah dan self improvement. Jadi ini tuh dalam satu paket gitu. Jadi 10/10. 10 nilainya. Terima kasih Sobat Pastaka. Terima kasih sudah menonton kami berdua. Saya Nani dan Teh Fitri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Dah.